Yang namanya perjuangan itu pasti berat. Peras tenaga, peras pikiran. Kalau ringan, namanya prasmanan. Apalagi perjuangan mensyiarkan sistem ekonomi Islam, pasti akan berbenturan dengan sistem-sistem ekonomi yang mainstream, terutama sistem kapitalis. Kita semua tahu bahwa kita ini konsep ekonominya berbeda, anti-mainstream, tetapi bukan melawan sistem yang ada. Tetapi memang beda, karena yang kita pakai ini konsep ekonomi ilmu langitan. Prinsipnya, kita pakai konsep ekonomi yang berbasis transaksi yang adil. Dan kalau pakai konsep ekonomi yang berbasis transaksi yang adil, maka yang tidak adil, ya tidak dipakai. Gampang toh? Apa ada transaksi yang tidak adil? Bagaimana cirinya? Yang namanya tidak adil, pasti ada pihak yang terzolimi. Yang sederhana misalnya, riba atau bunga. Kalau kita pinjam uang ke bank untuk membeli mobil, uang yang kita pinjam harus dikembalikan dengan tambahan bunga. Akhirnya, ketika kita dapat mobil, orang yang punya uang dapat kembali uang plus bunganya. Kita dapat satu, yang punya uang dapat dua. Siapa yang terzolimi? Di sistem ekonomi kapitalis, penopangnya adalah bank. Dunia perbankan saat ini dianggap kunci sukses ekonomi. Sehingga bank dicitrakan sebagai kunci penting pembangunan ekonomi. Padahal yang benar adalah perbankannya. Banking yang jadi kunci, bukan bank. Tetapi karena sudah terdoktrin di kepala banyak orang, jadi bank harus dilindungi. Padahal bank itu didesain hanya untuk orang kaya saja, untuk semakin membesarkan harta mereka. Mau bukti? Misalnya, kita mau ambil rumah pakai KPR bank. Kita tahu, pada saat menyicil itu, ada cicilan pokok dan ada bayar bunga. Anehnya, bayarnya tidak proporsional. Misalnya kita bayar 1 juta di awal-awal cicilan. Yang aneh, 750.000 buat bayar bunga, pokoknya hanya dapat porsi 250.000. Nanti kalau sudah tahun ke-10, sudah mau lunas, dibalik. 1 juta tadi, yang 750.000 pokoknya, 250.000 baru bunganya. Bunganya mengecil pas sudah mau lunas. Jadi mereka itu mengambil bunga di depan. Apa bukan rentenir itu namanya? Jadi bank itu menyedot dana orang kebanyakan agar terkumpul di orang-orang kaya saja. Dan kemudian bank membesarkan harta orang-orang kaya tersebut menjadi lebih besar lagi. Siapa yang terzolimi? Tentu saja rakyat kecil. Apa yang begini bisa dikatakan ekonomi adil? Yang seperti ini malah dilindungi oleh aturan yang ada. Yang lebih parah lagi, sistem yang ada mulai mengatur sistem ekonomi syariah dengan berbagai regulasinya. Padahal sudah jelas, sistem ekonomi Islam itu beda dengan sistem ekonomi kapitalis. Mau dikombinasi atau dicampur adukan dengan cara apapun, tetap tidak bisa. Kapitalis ya kapitalis, syariah ya murni syariah. Bagi para pejuang syariah, pasti akan berbenturan dengan intervensi oleh aturan yang ada. Dan semuanya dikembalikan pada keyakinan kita, betapapun berat perjuangannya. Karena perjuangan untuk memberikan perubahan bukanlah semudah membalikan tangan. Pasti banyak hambatan dan rintangan. Bagi yang setuju dengan kita, mari syiarkan kehebatan sistem ekonomi Islam, yaitu bagi yang punya keyakinan bahwa sistem syariah adalah solusi bagi kondisi sistem yang bobrok ini. Silahkan bergabung bersama kami. Berani?